Selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam mimbar gereja GBI Galilea. Semua bahagia, semua senang. Kita percaya Anda semua berada di dalam kekuatan iman. Bersama Tuhan kita menang. Pagi ini kita bersama-sama mau memperhatikan segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita ini sedang berada di medan peperangan yang besar. Perang tanding yang hebat bersama Tuhan melawan kuasa setan. Perang tanding antara Yesus dengan para prajuritnya melawan iblis dengan pengikut-pengikutnya. Kita adalah prajurit Kristus dan Yesus adalah panglimanya. Melawan iblis, roh-roh jahat yang berkeliaran di udara. Dan itu tertulis dalam firman Tuhan dalam Efesus 6 ayat yang ke-12. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat di udara. Melawan roh-roh jahat di udara. Bermacam-macam perilaku dan wajah ditunjukkan oleh roh jahat itu. Bahkan dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa lawanmu si iblis itu adalah seperti singa yang mengaum, mau mencari lawannya untuk ditelannya. Siapa lawannya? Lawannya adalah orang-orang di bumi ini, termasuk kita sebagai pengikut-pengikutnya. Oleh karena itu, peperangan ini terus terjadi. Peperangan yang sedang terjadi adalah perang tanpa senjata, perang tanpa tentara, perang tanpa tank baja atau bom nuklir atau bom atom atau senjata kimia. Perang ini tidak pandang bulu. Laki-laki atau perempuan, dewasa atau anak-anak, suku, agama, ras, bangsa, semua sama akan menjadi korban yang besar oleh kuasa iblis. Karena iblis hanya mempunyai agenda satu, yaitu adalah panen raya, panen besar, kematian orang-orang di dunia ini. Sebab itu tak henti-hentinya dia menebarkan maut. Sekarang ini terasa seperti virus corona yang sedang menjadi bintang sepanjang hari, bulan, dan terus-menerus sampai sekarang. Dan kita berupaya agar itu dapat dicegah. Cara pencegahannya adalah antara lain social distancing, cuci tangan dengan bersih, stay at home, pakai masker, dan lain sebagainya. Tetapi ini pun apabila tidak waspada, bisa tetap menjadi korban dan maut bisa menyerang kita. Saudara-saudara, tetapi apa yang sesungguhnya harus kita buat? Yang pertama harus kita sadar bahwa kita ini adalah prajurit-prajurit Kristus. Anda semua adalah prajurit-prajurit Kristus. Semenjak Anda sendiri menjadi orang yang percaya. Dan Kristus Yesus adalah panglimanya. Kita berada di belakangnya dan Yesus sebagai komandannya. Kita dihimpun menjadi satu agar kita bersatu, agar kita tidak bercerai-berai, tetapi berada di belakang menunggu perintah yang diperintahkan oleh komandannya untuk maju di dalam peperangan ini. Dan lengkapilah
peperangan ini dengan senjata. Perang tanpa senjata kita akan menjadi korban. Lengkapi peperangan ini dengan senjata, yaitu senjata Allah. Senjata Allah itu apa? Senjata Allah adalah iman yang kokoh, percaya yang kokoh, iman yang teguh. Karena iman itu adalah sebagai benteng, sebagai pelindung dari musuh-musuh yang mau menyerangnya. Itu yang pertama adalah iman. Dan selanjutnya adalah kita mempunyai mesiu atau mempunyai senjata yang melawannya. Dan mesiu itu adalah disebut doa. Doa yang tidak pernah boleh berhenti. Berdoa, bersukacita, dan terus berperang bersama dengan Tuhan. Itulah mesiu kita. Dan kemudian senjata yang lain adalah harus selalu diucapkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus itu adalah senjata pelindung, penopang dalam kehidupan orang-orang beriman. Saudara-saudara, di saat Rasul Yohanes dan Rasul Petrus mendatangi bait Allah, di sana ada seorang yang lumpuh, yang dari sejak lahir ia tidak bisa berjalan. Tentu saja pengharapannya hanya mendapat pemberian dari orang-orang yang datang ke bait Allah. Ketika Petrus melihat, dan orang itu juga melihat Petrus, orang itu berharap Petrus akan memberikan sesuatu kepadanya. Tetapi ternyata apa yang dikatakan Yesus, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi di dalam nama Yesus, bangkit, sembuh. Maka orang itu pun melompat dan sembuh. Dan orang ini bersukacita sekali. Dan ia menjadi orang percaya saat itu. Karena apa? Karena doa di dalam nama Yesus. Kita lihat lagi tentang Paulus dan Silas yang berada di dalam penjara, yang tidak mampu keluar karena dijaga ketat. Tetapi hanya dengan doa dan pujian, maka kuasa Tuhan dinyatakan. Terjadi gempa yang hebat, dan Paulus serta Silas bebas dan menyisakan satu kemenangan karena sipir penjara itu bersama dengan keluarganya bertobat. Oleh karena itulah, selanjutnya di dalam peperangan ini kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh mundur, dan kita tidak boleh berhenti. Pantang menyerah, berjuang, berperang sampai menang. Karena panglima kita, komandan kita ada di depan kita. Dalam Roma 8 ayat 28 katakan, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Hanya ada satu pilihan, berperang menang. Dan itu pasti menang. Kalaupun kita melihat kita mati, semua orang akan mati. Tetapi kita melihat bahwa orang yang mati dalam Kristus adalah satu kebahagiaan. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Ever onward and never retreat. Maju terus. Tuhan beserta dengan kita. Amin. Kita bersama-sama mau berdoa. Sekaligus bersamaan dengan itu, kita akan mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus. Satu persekutuan yang tidak boleh dilupakan dan ditinggalkan dan harus dilakukan oleh kita semuanya. Kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu, dan kami bersama-sama akan siap berperang menjadi prajurit Kristus dan kita menang. Tanamkan firman dalam hati kami, dan kami akan kuat dan teguh di dalam nama Yesus
selalu kami akan berbuat. Saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita siapkan tubuh Kristus pada tangan kita sebelah kanan sebagai rasa hormat kita kepada Tuhan. Saya ingin bertanya kepada saudara, apakah saudara percaya bahwa roti ini merupakan tubuh Kristus yang telah terpecah di atas kayu salib untuk menjadi pembebasan dosa-dosa kita semua? Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, dan ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus, mari kita menikmati persekutuan kita. Amin. Kita angkat cawan pada tangan kita sebelah kanan. Apakah juga saudara percaya bahwa cawan ini adalah lambang darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib untuk pembebasan dosa kita semua, pembebasan sakit, penyakit, dan penderitaan kita? Amin. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus, mari kita menikmati persekutuan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah bersatu dengan Tuhan. Bersatu di dalam penderitaan, bersatu di dalam peperangan, tetapi bersatu di dalam kemenangan. Dan kami akan memperoleh waktu yang terbaik dalam perjuangan kami untuk memenangkan segala hal yang terjadi di bumi ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu yang berada di rumah mereka masing-masing. Tuhan melawat mereka dengan segala hal yang mereka hadapi. Dan kami percaya Engkau memberi kekuatan, penghiburan, dan pertolongan dari sekarang sampai selama-lamanya. Turunlah berkat-Mu atas mereka semua, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Yesus. Salam, Tuhan memberkati.